Bab 666. Nona Eli, kamu lihat saja biar saya yang memberi pelajaran pada anjing keluarga Bastian ini. Yansen tidak tahan lagi dan setelah menghentikan Eli dia melayangkan tamparannya ke arah bawahan keluarga Bastian. Melihat serangan Yansen, raut wajah bawahan keluarga Bastian seketika menjadi muram. Karena Yansen juga sudah mencapai tahap seorang master. Dan tubuhnya sangat kuat. Berkat pil peremajaan ekstra yang diberikan Dev, kekuatannya bertambah dengan pesat. Hanya saja, Yansen baru memasuki tahap master saat ini. Dan dia masih memiliki jurang pemisah yang cukup besar dengan bawahan keluarga Bastian yang ada di hadapannya. Bam! Suara ledakan yang keras terdengar dan tubuh Yansen mundur beberapa langkah, dan kalau Fata tidak bergegas memapah Yansen pasti Yansen sudah terjatuh ke lantai saat ini. Ini bawahanmu, kekuatannya payah sekali. Wira menatap Yansen yang dipermalukan dan mendengus dingin pada Dev. Dev tidak mengatakan apapun dan melirik Fata. Fata mengangguk dan langsung menerjang keluar. Dalam periode waktu ini, dengan bantuan pil obat dari Dev, kekuatan Fata sudah meningkat pesat dan menunjukkan tanda-tanda akan menerobos tingkat Grandmaster. Melihat Fata hanya seorang wanita, bawahan keluarga Bastian mengendurkan kewaspadaannya dan tatapan matanya tampak mempermainkan. Namun di saat berikutnya, bawahan keluarga Bastian itu menyesal. Fata mengepalkan tinjunya dan bawahan keluarga Bastian itu bergegas mengangkat tangannya untuk menghadang. Bam! Setelah suara keras terdengar, bawahan keluarga Bastian itu langsung terhempas terbang dan menabrak lantai dengan keras. Ini bawahan keluargamu, bahkan tidak sebanding dengan seorang wanita. Memalukan sekali membawanya keluar. Dev menatap Wira dan menyeringai. Berani melukai bawahanku di depanku, cari mati. Wajah Wira menjadi dingin dan dia langsung mengulurkan tangannya dan menamparkan Fata. Meski jarak mereka masih beberapa meter, tapi Fata merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Fata terkejut dan mundur dengan cepat, namun dia terlambat dan langsung terkena pukulan Wira, dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Fata memelototi Wira, meskipun perbedaan kekuatan mereka sangat besar tapi tidak ada rasa takut di mata Fata. Kamu masih bisa berdiri setelah menerima pukulanku. Wira sedikit kaget dan tatapan matanya penuh amarah. Wira kembali mengangkat tangannya dan sebuah bola cahaya tampak muncul di telapak tangan Wira dan ada kilat yang menyambar bola cahaya tersebut. Melihat pemandangan ini, kepanikan muncul di mata Fata tapi dia tidak mundur. Dan tepat saat Wira hendak bergerak, Dev melangkah maju dan retakan muncul di lantai seketika. Dan retakan itu menuju ke arah Wira dengan sangat cepat. Melihat hal ini Wira hanya bisa menekannya dengan telapak tangannya dan bola cahaya yang ada di tangannya langsung membentur retakan yang ada di lantai. Setelah suara keras terdengar, sebuah lubang besar dengan diameter hampir 1 meter muncul di lantai marmer ruangan utama. Asap dan debu beterbangan dan seluruh ruangan berserakan. Dev bergegas mendorong telapak tangannya dan sebuah dinding energi yang tipis muncul dan menghadang kekacauan itu agar tidak melukai Juan dan Yuki serta yang lainnya. Karena mereka adalah orang biasa, dan mereka tidak akan bisa menahannya. Sedangkan dua bawahan Wira langsung tersapu dan keduanya jatuh ke lantai dan menyemburkan seteguk darah. Dev dan Wira bertarung dan walau hanya sisa pertarungan mereka juga tidak akan bisa ditahan oleh kekuatan seorang master. Ternyata kamu memang memiliki sedikit kekuatan. Wira menatap Dev dan tatapannya tampak sedikit kaget. Kekuatanmu tidak buruk. Dev berkata dengan dingin. Hanya saja tidak peduli sekuat apapun kamu. Sekarang kamu sudah merusak rumahku. Dan kamu harus mengganti rugi. Melihat Dev meminta kompensasi padanya, Wira tercengang lalu tertawa keras. Nak, kalau kamu benar-benar punya kemampuan maka biarkan saya mengkompensasimu besok di atas arena. Bab 667. Ayo pergi. Setelah berkata Wira menoleh ke arah dua bawahannya. Dua bawahan keluarga Bastian itu saling memapah dan berdiri lalu mengikuti di belakang Wira dan hendak berjalan keluar. Melihat Wira membawa bawahannya pergi, orang-orang yang berdiri di depan pintu tidak berani menghalangi. Tidak ada orang yang berani berhutang padaku. Tepat saat Wira berpapasan dengan Dev bersama dua orang bawahannya, Dev tiba-tiba menyerang. Hanya saja Dev tidak menyerang ke arah Wira, melainkan dua bawahan yang ada di belakang Wira. Bam-bam. Setelah dua suara keras terdengar, kepala dua orang bawahan yang dibawa oleh Wira sudah meledak, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena kamu tidak ingin mengganti rugi, maka gunakan nyawa bawahanmu untuk membayarnya.
Dev merenggangkan tangannya, dan dua bawahan Wira seketika jatuh ke lantai. Mata mereka terbuka lebar dan sudah mati. Kamu. Wira yang melihatnya seketika menjadi geram. Dev menoleh ke arah Yansen. Bawa pergi semua orang. Tidak perlu menunggu sampai besok. Kita selesaikan semuanya hari ini. Dev tahu setelah dia bertarung dengan Wira, dia tidak akan bisa memperdulikan orang lain lagi. Dan pertarungan dua orang ini sepertinya akan melukai banyak orang. Yansen juga tahu kalau mereka tetap di situ juga tidak akan bisa membantu Dev. Pertarungan tingkat tinggi seperti ini, walau mereka sudah menjadi master juga sepertinya tidak bisa ikut campur. Wira menatap Dev yang hendak bertarung hingga mati, dan tiba-tiba menarik amarahnya dan menatap Dev dengan dingin. Besok saya akan merusak reputasimu, dan menginjakmu sampai mati di hadapan seluruh dunia bela diri. Setelah berkata, Wira berbalik dan pergi. Dia melompat dan menghilang dalam seketika. Wira tidak bertarung dengan Dev. Dia berencana membiarkan semua orang melihat Dev mati dengan tragis sebagai balasan karena sudah membunuh putranya. Wira sudah pergi, tapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Wira tadi membuat semua orang khawatir dengan pertarungan Dev besok. Sedangkan Yuki yang melihat dua mayat di tanah dengan organ yang berjatuhan berusaha keras untuk tidak muntah. Dia hanyalah orang biasa dan jarang melihat adegan berdarah seperti ini. Melihat sikap Yuki, Dev bergegas berdiri di depan Yuki dan memeluknya. Jangan dilihat, cepat pulang ke rumah. Dev memberi isyarat pada Yansen, dan Yansen segera menyuruh orang untuk membawa pergi mayat itu, dan membereskan lokasi kejadian. Yuki yang berada di dalam pelukan Dev menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak takut. Kedepannya saya akan menjadi ahli bela diri. Saya juga akan membunuh orang. Jadi kalau sekarang saya takut, bagaimana saya bisa membantumu? Mendengar perkataan Yuki, Dev sangat tersentuh. Hanya saja sekarang bukan waktunya bagi Yuki untuk berkultivasi. Dan dia juga tidak memiliki kemampuan itu. Dia harus menunggu sampai dia bertemu dengan Bram. Pulanglah. Kalau kamu ada di sini saya tidak bisa berkultivasi dengan tenang. Apa kamu ingin melihat saya dikalahkan besok? Dev tersenyum tipis. Yuki bergegas melepaskan diri dari pelukan Dev dan menggunakan liontin giok untuk menyumbat mulut Dev. Cui cui cui. Jangan bicara sembarangan. Kamu mana mungkin kalah. Saya tidak mengizinkan kamu kalah. Yuki, kita jangan mengganggu Dev lagi di sini. Biarkan dia berkultivasi sebentar. Dan peluang menangnya akan bertambah tinggi. Ayo pulang saya akan mengajarimu cara melatih energi. Ellie berkata pada Yuki. Yuki mengangguk. Dia menatap Dev dengan cemas lalu pergi. Setelah semua orang pergi, Dev melihat ruang utama yang kacau balau berjalan ke kamar tidur dengan berat hati. Dev yang sudah mencapai tahap ini dia tidak akan kenapa-kenapa walau tidak makan dan minum selama sebulan. Oleh karena itu dia langsung duduk bersila di atas kasur dan awalnya dia ingin berkultivasi tapi energi spiritual yang tipis membuat dia tidak tertarik sama sekali. Akhirnya Dev berbaring di kasur dan mengeluarkan cermin perunggu pelindung hati perlahan dan terus memikirkan identitas aslinya. Banyak hal yang tidak dia pahami. Sayangnya Bram tidak mau memberitahunya. Sekarang Dev hanya bisa berharap di hari ke-15 bulan ke-7 nanti, Dev bisa mengetahui identitas dirinya. Bab 668. Tepat saat Dev hendak tidur tiba-tiba dia merasakan ada dua sosok di depannya dan ini membuat Dev berkeringat dingin. Dengan kekuatan Dev dia bisa merasakan walau hanya sedikit gerakan dalam radius 100 meter tapi dua orang ini sudah di hadapannya dan Dev baru merasakannya. Bagaimana mungkin Dev tidak panik? Kalau dua orang ini datang untuk membunuhnya bukankah Dev akan berada dalam bahaya saat ini? Dev tersentak dan melompat dari tempat tidurnya. Namun setelah dilihat dari dekat, hati Dev merasa lega karena ternyata dua orang yang masuk ke kamarnya adalah Bram dan Elena. Otot-otot kecil di seluruh tubuhnya terlihat sangat kuat. Elena menatap tubuh Dev yang hanya dibalut pakaian dalam berkata sambil menyeringai. Dev tersipu malu dan bergegas mengenakan pakaiannya, lalu menatap Bram dan Elena dengan penasaran. Dia tidak tahu kenapa dua orang ini datang ke rumahnya. Benar, tidak disangka tidak bertemu beberapa hari saja kekuatannya sudah meningkat pesat. Sepertinya dia bertemu dengan kesempatan bagus. Melihat Dev, Bram menganggukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu kalau Dev sudah menyerap ginseng puluhan ribu tahun. Paman Bram, untuk apa kalian datang ke kota Surau? Dev bertanya dengan bingung.
Untuk apa lagi? Bukankah itu karena Paman Bram mengkhawatirkan keselamatanmu dan tidak bisa merasa tenang? Tidak disangka kamu sudah bertemu dengan kesempatan langka dan kekuatanmu berkembang dengan cepat. Elena berkata dengan iri. Dev yang mendengar Bram datang dari kota Gema karena mengkhawatirkannya segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih Paman Bram sudah mengkhawatirkanku. Saya percaya saya bisa mengalahkan Wira. Melihat Dev yang dipenuhi dengan rasa percaya diri, Bram sedikit senang. Tapi dia tetap berkata dengan wajah serius, meskipun kamu sudah mencapai tingkat ketiga tahap ini dia. Tapi jangan remehkan kekuatan seorang Great Grandmaster. Wira tidak mengandalkan kesempatan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos paksa ke tahapan Great Grandmaster. Jadi jangan remehkan musuh yang memiliki kekuatan seperti itu. Terima kasih Paman Bram atas pengajarannya. Saya akan mengingatnya. Dev menganggukkan kepalanya. Iya, baguslah kalau seperti itu. Jangan lupa besok kamu harus memakai cermin perunggu pelindung hati. Lalu besok saya juga akan menonton pertarungan kalian. Oleh karena itu tidak perlu merasa tertekan. Great Grandmaster termasuk musuh yang kuat bagimu. Tapi bagiku saya bisa membunuhnya dengan satu jariku. Hanya saja saya tidak boleh membantumu mengalahkan semua musuh. Semuanya harus mengandalkan dirimu sendiri. Apa kamu mengerti? Bram seperti seorang tetua yang memperingatkan Dev dan memberi Dev rasa percaya diri. Perkataan Bram sudah sangat jelas kalau Dev tidak perlu takut. Kalau dia benar-benar kalah pada Wira, Bram tidak akan berdiam diri dan menonton saja. Dia akan memastikan keselamatan Dev. Dengan begini, Dev akan merasa lebih tenang karena tidak akan ada ancaman nyawa, dan dia bisa lega. Iya, saya mengerti. Dev kembali menganggukkan kepalanya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi pada Dev, Bram berbalik pergi tapi setelah Bram berbalik, Dev menghentikannya. Paman Bram, ada satu hal yang saya ingin minta bantuanmu. Dev berkata pada Bram. Bukankah saya sudah bilang, setelah hari ke-15 bulan ke-7 kamu akan mengetahui semua yang ingin kamu ketahui. Kamu bertanya sekarang saya juga tidak akan menjawabnya. Bram mengira Dev ingin bertanya tentang identitas dirinya lagi. Paman Bram salah paham. Saya tidak mau bertanya tentang hal itu. Saya ingin memintamu apakah kamu bisa menerima pacarku sebagai murid. Dia hanya orang biasa, tapi saya ingin membantunya memasuki jalan keabadian. Dengan begitu kami bisa bersama untuk waktu yang lama. Dev ingin Yuki berkultivasi, dan setelah Yuki mencapai tahapan yang lebih tinggi, usia hidupnya akan semakin lama. Kalau tidak setelah beberapa dekade, Dev hanya bisa meratapi kematian Yuki begitu saja, dan dia akan menunggu kematian dalam kesendirian. Apa kamu merasa semua orang bisa menjadi makhluk abadi begitu saja? Saya sudah pernah bertemu dengan pacarmu. Dia hanyalah orang biasa, dan bahkan bukan ahli bela diri. Ingin menjadi makhluk abadi. Kamu bermimpi terlalu indah. Elena melihat Dev yang ingin membuat pacarnya menjadi seorang kultivator seketika tertawa mengejek. Bersambung. Bab 669. Saya bukan ahli bela diri, saya hanya orang biasa, dan Ryu juga bisa membawaku ke jalan kultivasi abadi bukan? Dev membalas. Karena Dev sudah menjadi orang biasa sejak kecil dan saat masuk penjara dia juga bukan ahli bela diri, hanya saja setelah ikut bersama dengan Ryu selama 3 tahun, dia memulai perjalanannya di dunia kultivasi. Apa bisa dibandingkan denganmu, kamu itu kan? Elena hendak mengatakan sesuatu tapi Bram memelototinya dan Elena bergegas menelan kembali ucapannya. Dev menatap Elena, dia tahu Elena pasti mengetahui sesuatu tapi karena Bram ada di sana dia tidak berani mengatakannya. Dev, bukannya tidak mungkin membawa pacarmu ke dalam dunia kultivasi abadi, hanya saja menjadikan saya sebagai gurunya pasti tidak bisa, saya tidak ingin menyesatkan muridku, dan jangan kira saya memiliki kekuatan yang hebat, nanti setelah kamu benar-benar memahami dunia kultivasi, kamu akan menyadari ada langit di atas langit, ada manusia di atas manusia, hanya saja saya bisa memberikanmu sebuah pil siswi, dan setelah pacarmu memakannya, pil ini akan mencuci tubuhnya dan kamu bisa mengajarkan metode konsentrasi hati. Dan bisa atau tidak memasuki dunia kultivasi abadi itu tergantung pada keberuntungannya. Bram berkata pada Dev. Kalau begitu, terima kasih banyak Paman Bram. Dev berkata dengan senang. Hanya saja kali ini saya tidak membawa pil siswi, apakah kamu memiliki bahan obat di sini?
Tidak perlu yang mahal, bahan obat yang biasa saja sudah bisa. Saya akan meramu beberapa butir untukmu. Pil siswi ini tidak sebanding dengan pil pengolahan tubuh, sangat mudah diramu. Bram bertanya. Paman Bram membutuhkan bahan obat apa? Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya. Meskipun saat ini sudah malam, tapi Dev hanya perlu menelpon dan akan ada orang yang mengantarkannya dengan segera. Bram memberitahukan bahan obat yang dia perlukan pada Dev. Dev langsung menelpon Jansen dan Jansen langsung mengendarai mobil menuju istana Raja Obat untuk mengambil bahan obat. Sekitar 3 jam kemudian, saat itu sudah tengah malam dan Jansen bergegas kembali dan mengantarkan semua bahan obat yang diperlukan. Jansen sedikit kaget saat melihat ada seorang pria dan gadis yang muncul di Villa Dev, namun gadis itu terlihat familiar, dan Jansen akhirnya teringat kalau itu adalah gadis yang mengantarkan cermin perunggu pelindung hati beberapa hari yang lalu. Setelah meminta Jansen meletakkan bahan obat itu, Dev menyuruhnya untuk kembali beristirahat, dan setelah Bram melihat bahan obat itu, dia memutar tangannya sedikit dan sebuah bola api berwarna hijau zamrud langsung melompat-lompat di udara. Bram menggunakan pikirannya untuk membuat api spiritual, dan api spiritual itu menjadi semakin kuat, lalu berubah menjadi bentuk seekor anak anjing dan mulai melahap bahan obat yang ada di lantai. Melihat situasi ini, mata Dev membelalak. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang mengendalikan api spiritual untuk membuat alkimia. Segera, anak anjing yang terbuat dari api spiritual itu melahap habis semua bahan obat itu ke perutnya dan melalui api spiritual itu, dapat dilihat dengan jelas kalau bahan obat yang dilahap oleh anak anjing itu mulai terbakar dan meleleh. Melihat pemandangan ini, pikiran Bram bergerak dan dia langsung mengaktifkan energi spiritual agar api spiritual itu menjadi lebih kuat, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Merasakan kekuatan spiritual yang besar dari Bram, Dev merasa iri dalam hatinya, dia tidak tahu kapan dia bisa mengembangkan kekuatannya menjadi seperti kekuatan Bram. Dev diselimuti oleh energi spiritual, dan seni konsentrasi hati dalam dantian Dev tanpa sadar berputar dan mulai menyerap energi spiritual yang Bram pancarkan di dalam kamar. Seni konsentrasi hati berputar seperti pusaran arus saat ini dan langsung menyerap energi spiritual milik Bram, dan api spiritual yang sedang digunakan untuk alkimia kehilangan sumber energi spiritualnya dan berangsur-angsur menjadi redup. Kening Bram saat ini sudah dipenuhi oleh keringat tapi dia tidak menghentikan Dev, tapi dia tiba-tiba menarik nafas dan mencurahkan kekuatan spiritual yang ada di dalam dantiannya dengan panik. Elena yang melihat ini seketika menjadi bingung dan setelah beberapa saat dia tersadar dan langsung memelototi Dev dengan marah. Bab 670. Dev, kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu meminta Paman Bram meramu pil obat untukmu tapi kamu malah diam-diam menyerap energi spiritualnya. Elena menendang pantat Dev dengan keras. Dev tersadar dan kaget, lalu bergegas menghentikan seni konsentrasi hatinya dan menatap Bram dengan canggung. Dev sebenarnya tidak bermaksud apa-apa, hanya saja secara tidak sadar seni konsentrasi hatinya mulai bekerja. Hanya saja Bram tidak mengatakan apapun, dia juga tidak berhenti, dan setelah beberapa saat, Bram menarik kembali kekuatan spiritualnya dan pada saat itu 3 pil hitam terjatuh dari udara ke atas lantai. Meskipun pil itu tampak hitam, tapi dia memancarkan cahaya yang redup. Pada saat ini walau lampu di ruangan dimatikan, pil itu akan menyala dengan sangat terang. Bram mengibaskan tangannya dan 3 pil siswi itu langsung berpindah ke tangan Bram, dan Bram memberikan pil itu kepada Dev. Ini 3 butir pil siswi, untuk tubuh orang biasa 1 butir saja sudah cukup, bisa memasuki dunia kultivasi abadi atau tidak itu tergantung dengan bakat dan keberuntungannya, kamu tidak boleh memberi terlalu banyak kepada pacarmu, tubuh orang biasa tidak akan tahan. Dev memegang pil siswi itu dan sedikit tidak percaya, ini adalah pil obat biasa yang dikatakan oleh Bram, di mata Dev ini ratusan kali lebih kuat dibandingkan dengan pil permajaan ekstra yang dia ramu, apalagi pil permajaan. Dev selalu mengira bahwa dirinya sangat ahli dalam alkimia, namun saat melihat Bram melakukan alkimia dia baru menyadari kalau dirinya bahkan mungkin belum mencapai level awal.
Melihat Dev seperti itu, Bram tahu apa yang sedang dia pikirkan lalu menepuk bahu Dev dengan pelan, tidak semua kultivator mahir dalam alkimia, saya juga hanya mempelajari beberapa, dan Ryu yang membawamu ke jalan kultivasi juga tidak belajar alkimia, jadi saya hanya mengajarimu beberapa teknik alkimia yang paling dasar, dan yang lainnya kamu tidak mengerti juga tidak masalah, di dalam dunia kultivasi ada alkemis khusus dan mereka benar-benar mahir dalam alkimia, kamu bisa belajar dari mereka dan bisa mempelajari teknik alkimia yang tingkat tinggi. Saat mendengar ucapan Bram, Dev seketika mengerti, apakah alkemis di dunia kultivasi itu mirip dengan ahli obat di dunia seni bela diri. Benar, seharusnya sama, hanya saja alkimia yang dibuat oleh alkemis jauh lebih bermutu, nanti setelah kamu memahaminya, kamu akan tahu, di dunia kultivasi tidak hanya ada alkemis, tapi ada juga forger, musuh-musuh yang kamu hadapi saat ini hanyalah para ahli bela diri, dengan tubuhmu yang kuat kamu tidak memerlukan senjata untuk menghadapi mereka, namun saat kamu benar-benar masuk ke dunia kultivasi, kamu harus menemukan senjata yang berguna dan itu bisa meningkatkan kekuatanmu menjadi lebih kuat lagi. Bram berkata pada Dev, dan Dev seperti seorang siswa sekolah dasar yang mendengarkan dengan cermat, dia selalu ingin tahu tapi tidak ada orang yang memberitahukan kepadanya, sekarang akhirnya ada orang yang membukakan jendela pengetahuan tentang dunia kultivasi kepadanya. Kenapa saya malah tanpa sadar memberitahumu sebanyak ini, besok kamu harus bertarung dengan baik, dan perlahan-lahan kamu akan mengetahuinya. Bram kembali menepuk pundak Dev dan berbalik lalu pergi. Paman Bram, batusan kenapa Dev bisa menyerap energi spiritual yang terpancar dari dalam tubuhmu tadi? Pada saat ini, Elena bertanya dengan sangat bingung. Dalam pemahamannya, tidak peduli apapun metodenya, itu hanya akan menyerap energi spiritual yang ada di alam, untuk membantu kultivasi, dan dia belum pernah melihat orang yang dapat menyerap energi spiritual dari tubuh orang lain. Perlu diketahui kalau energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh orang lain diubah sesuai dengan keahlian mereka sendiri, dan disimpan di dalam dantian, itu berbeda dengan energi spiritual yang ada di alam yang dapat diserap oleh semua kultivator. Perkataan Elena membuat Dev kembali canggung tapi dia juga bertanya dengan penasaran, lantas kalian tidak bisa? Dev belum pernah bertemu dengan kultivator sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana cara orang lain berkultivasi, apakah sama dengannya, juga bisa menyerap hal lain selain energi spiritual. Bab 671. Tidak bisa, saya hanya bisa menyerap energi spiritual dari alam, saya tidak bisa menyerap kekuatan spiritual orang lain. Elena menggelengkan kepalanya. Dev tampak kaget dan menatap Bram, Paman Bram, kamu juga tidak bisa. Bram juga menggelengkan kepalanya. Kali ini Dev tercengang dan berkata dengan tidak percaya, selain menyerap energi spiritual, saya bisa menyerap baik energi yin, hawa dingin, bahkan hawa beracun, dan bisa dimurnikan untuk saya pergunakan. Apa? Maksudmu kamu bisa memurnikan semua energi? Elena seketika berteriak kaget. Hanya saja Bram terlihat tenang, Dev, ini adalah keahlian khususmu, karena hanya kamu yang bisa mempraktikkan seni konsentrasi hati, jadi jangan sampai mengecewakan metode ini. Setelah Bram berkata, dia berbalik dan pergi, sedangkan Elena masih ingin terus bertanya pada Dev namun melihat Bram pergi, dia bergegas menyusulnya. Dev melihat pil sisui yang ada di tangannya dan memikirkan kembali perkataan Bram, dia menjadi lebih ingin tahu lagi siapa dirinya yang sebenarnya, kenapa hanya dia yang bisa mempraktekkan seni konsentrasi hati. Menatap bulan yang cerah di luar jendela, semakin lama semakin dekat dengan hari ke-15 bulan 7, Dev tidak pernah begitu menantikan hari itu, tidak peduli apa yang akan ditemuinya di hari itu, baik itu kesempatan atau bencana, Dev tidak akan pernah melihat ke belakang, karena terlalu banyak kebenaran yang ingin dia ketahui. Setelah berpakaian, Dev berjalan keluar villa dan melihat lampu neon yang menerangi kota surau di bawah kaki gunung, meskipun sudah larut malam tapi jalanan masih dipenuhi dengan arus kendaraan, tapi Dev tahu cepat atau lambat dirinya pasti akan semakin jauh dari kota yang ramai. Namun saat Dev berdiri di puncak gunung dan menatap ke kota yang ramai yang ada di bawah, dua sosok berjalan menuju ke arah Dev dengan cepat, saat jarak mereka berada 100 meter dari Dev, Dev sudah menyadarinya namun Dev mengira itu adalah Bram dan Elena yang kembali, lagi pula siapa yang akan datang ke puncak gunung di tengah malam begini.
Namun saat dua sosok itu berjarak belasan meter dari Dev, Dev merasakan sesuatu yang aneh karena aura kedua orang itu sama sekali bukan aura Bram dan Elena, dan dengan jarak belasan meter itu, Dev bisa mencium aroma obat tradisional yang sangat kuat dari tubuh dua orang itu. Dev mengernyitkan keningnya dan bergegas berbalik untuk melihat kedua orang itu, dan menemukan dua orang yang menghampirinya adalah seorang pria tua dan seorang pemuda. Pria tua itu berumur sekitar 6-70 tahunan dengan jenggot abu-abunya dan pemuda itu hanya berusia beberapa tahun lebih tua dibandingkan Dev. Dua orang itu mengenakan jubah kain berwarna abu-abu dan ada sulaman pola pembakaran dupa di leher baju mereka. Siapa kalian? Kenapa datang ke sini tengah malam? Dev menatap dua orang itu dengan waspada, dia percaya kalau dua orang yang datang ke vilanya di tengah malam begini pasti bukan hal baik. Dua orang itu tidak memperdulikan Dev, dan tatapan mereka melekat pada pil siswi yang ada di tangan Dev. Tetua, analisamu tidak salah, ternyata memang ke arah ini, lihatlah pil obat yang ada di tangan anak ini, itu sama sekali tidak biasa. Pemuda itu berkata kepada lelaki tua itu dan tatapan matanya penuh dengan keserakahan. Lelaki tua itu mengangguk dan mengalihkan pandangannya dari pil siswi, lalu menatap Dev. Nak, apakah kamu seorang alkemis? Pil obat yang ada di tanganmu itu kamu ramu sendiri. Dev menilai dua orang itu, ternyata dua orang itu datang karena pil siswi, dan hatinya merasa tidak nyaman untuk sesaat. Pil siswi ini disiapkan untuk Yuki, Dev tidak mungkin membiarkan orang lain menginginkannya. Iya atau bukan, apa hubungannya denganmu, siapa kalian? Kenapa datang ke tempatku tengah malam begini? Dev berkata dengan dingin dan bertanya pada lelaki tua itu. Nah, kamu berani berkata seperti itu kepada tetua, apa kamu bosan hidup? Pemuda yang mendengar nada bicara Dev seketika menjadi marah dan ingin menyerang ke arah Dev. Hanya saja saat pemuda itu ingin turun tangan, lelaki tua itu menghentikannya. Bab 672. Nah, jangan salah paham. Kami ini dari lembah pengobatan dan kami tidak memiliki niat jahat. Hanya saja kami secara tidak sengaja merasakan hawa dari pil obat ini jadi datang kemari untuk memeriksanya. Lelaki tua itu berkata dengan wajah baik dan tidak terlihat berniat jahat. Lembah pengobatan. Dev belum pernah mendengarnya jadi dia mengernyitkan keningnya. Lalu apa hubungan kalian dengan istana Raja Obat? Dev hanya mengetahui tentang istana Raja Obat. Dan itu adalah bagian yang khusus didirikan oleh keluarga Wijaya di Provinsi Chana untuk menjual bahan obat dan pil obat. Sekarang Istana Raja Obat mengumpulkan bahan obat untuk Dev dan mengirimkan kepadanya dari waktu ke waktu. Istana Raja Obat. Lelaki tua itu tercengang sejenak lalu menoleh ke arah pemuda di sampingnya. Ternyata lelaki tua itu tidak mengetahui apa yang Dev maksud dengan Istana Raja Obat. Tapi Istana Raja Obat cukup terkenal di Provinsi Chana dan Provinsi Sera. Banyak orang-orang seni bela diri yang akan datang untuk meminta obat tapi lelaki tua ini tidak mengetahui Istana Raja Obat, jelas dia bukan orang lokal. Melihat lelaki tua itu menatapnya, pemuda itu bergegas menjelaskan, Tetua, Istana Raja Obat hanyalah sebuah toko obat. Mereka juga meramu obat-obat tingkat rendah dan menjadi cukup terkenal di Provinsi Chana dan Sera. Itu juga karena beberapa ahli bela diri yang terus menggembar-gemborkan dan itu mendapatkan dukungan dari keluarga Wijaya di kota Gama. Setelah lelaki tua itu mendengarkan penjelasan pemuda itu, dia segera mengerti dan berkata pada Dev, kami lembah pengobatan tidak ada hubungannya dengan Istana Raja Obat yang kamu bicarakan. Nah, Istana Raja Obat hanya memiliki reputasi yang baik. Mana bisa dibandingkan dengan lembah pengobatan kami. Hanya cukup satu panggilan teleponku sudah bisa membuat Eko dari keluarga Wijaya menutup Istana Raja Obat. Pemuda itu berkata dengan jijik. Edward, saya membawamu keluar dari gunung agar kamu belajar lebih banyak pengetahuan. Kenapa kamu malah begitu pamer? Raut wajah lelaki tua itu seketika menjadi dingin, dan dia menegur pemuda yang bernama Edward itu. Melihat ini pemuda itu seketika tidak berani bicara lagi. Dev yang mendengar perkataan pemuda itu tidak bisa tidak tertarik pada lembah pengobatan. Apakah lembah pengobatan memiliki kekuatan seperti itu, yang bisa membuat Istana Raja Obat milik keluarga Wijaya ditutup hanya dengan satu panggilan telepon? Perlu diingat bahwa keluarga Wijaya juga termasuk keluarga terhormat di kota Gama, dan tidak semua orang bisa memerintah mereka begitu saja. Tidak peduli kalian ada hubungannya atau tidak dengan Istana Raja Obat, ini adalah properti pribadiku. Silakan pergi, saya mau tidur.
Dev memerintahkan mereka untuk pergi, dan tidak ingin berhubungan dengan dua orang ini. Tidak peduli kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh lembah pengobatan. Hari ini Dev tidak berniat untuk berurusan dengan dua orang ini. Nah, kami datang jauh-jauh untuk melihat ramuan di tanganmu. Apakah kamu bisa memperlihatkannya kepada saya? Lelaki tua itu bertanya pada Dev dengan tulus. Dev melirik pil sisui di tangannya lalu memasukkannya ke dalam saku. Tidak bisa. Sebaiknya kalian segera pergi. Saya tidak menyambut kalian. Dev tidak mengenal dua orang itu, dan tidak mengerti apa itu lembah pengobatan. Mana mungkin dia menyerahkan pil sisui itu kepada orang asing begitu saja. Nah, tetua kami sudah berkata seperti itu tapi kamu malah berani menolaknya. Kamu sedang cari mati. Sambil berkata pemuda bernama Edbes itu meledakkan auranya dan aura yang menakutkan itu menyapu Dev dengan gelombang energi yang tidak ada habisnya. Dia berencana menakut-nakuti Dev, dan kali ini lelaki tua itu tidak menghentikan pemuda itu. Raut wajah Dev menjadi dingin. Apakah kamu ingin bertarung? Saya bisa menemanimu. Tubuh Dev bergetar dan aura pembunuh yang menakutkan datang dengan dahsyat dan langsung bertabrakan dengan aura pemuda itu. Puncak gunung yang semula sunyi, tenang dan damai saat ini diterpa oleh hembusan angin yang disebabkan oleh benturan dua aura. Tidak disangka kamu juga memiliki kekuatan seperti itu. Pemuda itu mengernyitkan keningnya saat auranya berbenturan. Sedangkan Dev juga sedikit kaget, karena pemuda di depannya bisa dibilang masih muda dan kekuatannya jelas lebih tinggi dibandingkan dengan Marco. Bab 673. Kekuatanmu juga tidak buruk, tapi kamu tidak layak bertarung denganku. Dev tersenyum dingin. Benarkah? Kalau begitu coba saja. Pemuda itu tiba-tiba melompat dengan tinggi dan angin dari telapak tangannya yang tidak berujung menuju ke kepala Dev dan seluruh tubuh Dev langsung diselimuti oleh angin itu dan tidak bisa menghindar lagi. Cari mati. Dev menyipitkan matanya dan aura pembunuh mulai muncul dari tubuhnya. Mereka hanya bertemu secara kebetulan dan tidak mengenal satu sama lain. Mereka juga tidak memiliki dendam tapi Dev tidak menyangka pemuda ini akan benar-benar membunuhnya. Tidak jauh dari situ, lelaki tua itu sedang menonton dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya dan tidak ada niat untuk menghentikannya sama sekali. Melihat telapak tangan itu sudah hampir mengenai kepala Dev, Dev berteriak marah dan melemparkan tinjunya ke langit. Kekuatan spiritual yang menakutkan menyembur keluar dan langsung membuat pemuda itu terhempas. Dang dang dang. Setelah mundur beberapa langkah wajah pemuda itu menjadi sangat pucat dan organ dalamnya sudah bergolak, dan seteguk darahnya terjerat di tenggorokannya. Sekarang giliranku. Dev menggertakkan giginya dan mengarahkan tinjunya dengan ganas ke arah pemuda itu. Tinju itu membuat angin berderu dan retakan yang dalam terbentuk di tanah. Melihat ini pemuda itu menjadi pucat karena ketakutan dan dengan jentikan tangan kanannya, sebuah perang perunggu muncul di tangan pemuda itu. Pedang perunggu itu mulai menari di tangan pemuda itu, dan membuat garis-garis pedang di udara. Garis-garis pedang itu menghantam tinju angin dan membuat suara besi yang bertabrakan, dan percikan api menyebar ke sekeliling. Sret. Terdengar suara robekan dan pemuda itu mundur dengan cepat dan terlihat luka sepanjang setengah meter di dada pemuda itu. Pakaiannya robek dan darah mengalir keluar. Melihat luka di dadanya mata pemuda itu memerah dan aura haus akan darah keluar dari tubuhnya. Saya akan membunuhmu. Pemuda itu meraung dan pedang perunggu di tangannya mulai terbakar oleh aura berwarna merah, dan aura pembunuh yang mengerikan mengalir ke arah Dev dengan ganas. Seperti bayangan. Sosok pemuda itu seketika menjadi jauh dan tiba-tiba banyak sosok yang muncul di hadapan Dev. Pedang perunggu itu juga tampak menjadi tidak terhitung jumlahnya dan semuanya menghunus dan ditusukkan ke arah Dev. Dev melihat bayangan di sekelilingnya dan mengernyitkan keningnya. Tapi saat Dev mengernyitkan keningnya, aura pedang yang tidak terhitung jumlahnya telah menyerang. Dev yang melihat hal itu segera mengaktifkan seni konsentrasi hati untuk melindungi seluruh tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Namun sayangnya dia terlambat selangkah, dan aura dari pedang itu sudah mengenai Dev. Ding ding dang dang. Setelah suara terdengar pakaian di tubuh Dev menjadi compang camping dan nyaris tidak menutupi bagian sensitifnya lagi. Namun tubuh Dev tidak terluka sama sekali, dan kulitnya yang berwarna perunggu itu samar-samar berkilau di bawah sinar rembulan. Ini. Pemuda itu memegang pedang perunggu di tangannya dan membeku sejenak. Bahkan lelaki tua yang berada tidak jauh dari sana juga membelalak dan ekspresi kaget terlihat di wajahnya. Dev sendiri juga tercengang. Dia melihat tubuhnya sendiri tidak terluka dan Dev tidak menyangka tubuhnya sudah mencapai tahap kekuatan seperti ini.
Perlu diingat tadi dia belum sempat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, dan hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan serangan aura pedang yang tidak terhingga itu. Saya sudah bilang, kamu tidak layak bertarung denganku. Dev menyeringai dan meninju pemuda yang sedang tercengang itu. Pemuda itu seketika lupa kalau dirinya sedang dalam bahaya dan masih berdiri membeku. Dan saat ini dia sama sekali tidak mengerti bagaimana serangannya tidak bisa melukai sehelai rambut pun di tubuh Dev. Melihat pukulan Dev sudah hampir mengenai pemuda itu, lelaki tua yang berada tidak jauh itu bergerak. Baiklah, kita tidak punya dendam satu sama lain. Untuk apa bertarung mati-matian? Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan Dev merasakan gelombang energi yang kuat datang dan langsung menghempaskan tubuh Dev. Bab 674. Dan lelaki tua itu meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Edward, kali ini kamu juga harus merenungi perbuatanmu sendiri. Saya sudah berpesan agar kamu tidak terlalu mencolok tapi kamu malah tidak mau mendengarnya. Sekarang kamu bertemu dengan jalan buntu bukan? Edward tersipu dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Setelah mundur lebih dari 10 muter, Dev menstabilkan dirinya dan menyipitkan matanya sambil menatap lelaki tua itu. Dia tahu kalau dirinya bukan lawan dari lelaki tua itu, karena lambaian tangannya saja sudah tidak bisa ditahan oleh Dev. Kalian berencana bertarung 2 lawan 1. Meskipun Dev tahu kalau dirinya bisa saja kalah tapi dia tidak akan menyerah. Nah, kamu salah paham. Saya juga tidak mungkin menggertak yang lebih muda dan menindas yang lebih lemah. Ini akan merusak reputasi lembah pengobatan. Lelaki tua itu menjelaskan, saya adalah tetua di lembah pengobatan, Alfred, dan ini adalah salah satu murid di lembah pengobatan kami, Edward. Kami berdua tidak sengaja datang ke sini dan tidak bermaksud merebut pil obat yang ada di tanganmu. Saya berharap kamu tidak salah paham, tidak tahu siapa namamu, tapi nanti kalau ada kesempatan saya akan kembali mencarimu untuk mendiskusikan tentang alkimia. Melihat ketulusan Alfred, Dev berkata, nama saya Dev Collin. Meski saya juga mengerti tentang alkimia tapi bukan saya yang membuat pil obat ini. Dev tidak membohonginya karena dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa meramu ramuan seperti pil siswi. Oh, saya masih bertanya-tanya. Dengan ustamu yang masih sangat muda, bagaimana mungkin bisa obat yang begitu berkualitas? Ternyata bukan kamu yang meramunya. Alfred mengangguk dan tertegun sejenak, lalu menatap Dev dengan tidak percaya. Kamu bilang siapa namamu tadi? Nama saya Dev. Dev tampak bingung dan tidak mengerti kenapa Alfred begitu peduli dengan namanya. Dev yang akan bertarung dengan Wira besok. Edward yang berada di sampingnya bertanya dengan bingung. Dev mengangguk, benar, itu saya. Hahaha, benar-benar pahlawan muda. Tidak disangka ternyata Dev masih begitu muda. Saya tidak akan membohongimu. Kedatangan kami berdua ke kota Surau kali ini adalah untuk menyaksikan pertandingan itu. Saya masih bertanya-tanya siapa Dev yang berani menerima tantangan dari Wira ini. Dan saya tidak menyangka bertemu dengannya di sini. Alfred tertawa dan menatap Dev dengan kagum. Edward yang ada di sampingnya mendengus dingin. Wira sudah mencapai tahap Great Grandmaster. Dengan kemampuan kecilmu itu kamu mungkin akan mati dalam satu tamparan. Masih berani menerima tantangannya. Benar-benar bodoh. Edward baru saja dikalahkan oleh Dev dan hatinya masih merasa tidak puas. Bagaimana kamu tahu saya hanya memiliki kekuatan seperti ini? Untuk menghadapimu saya hanya menggunakan sepertiga dari kekuatanku. Dev menyeringai saat melihat sikap Edward. Kamu. Edward seketika marah. Jangan keras kepala. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan mati besok. Kamu tidak perlu khawatir bagaimana saya akan mati. Ini adalah daerahku. Silahkan pergi. Dev berkata dengan dingin. Nah, bagaimana kalau kita membuat sebuah kesepakatan? Alfred tidak memperdulikan perintah Dev dan tetap bertanya sambil tersenyum. Kesepakatan apa? Dev bertanya sambil menatap Alfred. Saya akan menyelamatkan nyawamu, dan kamu memberikan satu pil itu kepadaku. Kata Alfred. Sepertinya Alfred benar-benar memikirkan pil siswi yang ada di tangan Dev. Kamu menyelamatkan nyawaku. Dev tampak kebingungan dan tidak mengerti kenapa Alfred mengatakan hal itu. Besok kamu akan bertarung melawan Wira, dan kamu pasti akan kalah. Kamu sudah membunuh putranya. Coba pikirkan apakah dia akan membiarkanmu di arena. Hanya saja saya bisa menyelamatkanmu. Asalkan saya turun tangan saya bisa mengalahkan Wira dalam hitungan menit. Bukankah itu menyelamatkan nyawamu? Alfred menjelaskan. Bab 675.
Dev yang mendengar itu seketika mencibir, kenapa kamu begitu yakin kalau saya akan kalah? Saya yakin, kamu pasti akan kalah. Wira sudah mencapai tahap Great Grandmaster, dan walau dia baru saja memasuki tahap Great Grandmaster dan kekuatannya masih belum stabil, tapi itu sudah cukup untuk menghadapimu. Saya lihat kamu juga hanya memiliki kekuatan setingkat Grandmaster tingkat 5, bagaimana mungkin bisa menang melawan seorang Great Grandmaster? Meskipun kamu masih muda, bisa mencapai ranah ini bisa dibilang kamu cukup berbakat, namun perbedaan kekuatan kalian terlalu jauh, kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Kamu boleh mempertimbangkan perkataanku. Alfred sedang mencoba melobi Dev dan dia berharap Dev akan menyetujuinya, karena ramuan pil obat ini terbilang jarang ditemui walau di lembah pengobatan mereka. Dan yang paling penting, dia ingin mengetahui siapa orang yang meramu pil obat ini, apa hubungannya dengan Dev, dan kenapa memberikan pil obat yang berharga ini kepada Dev. Kalau begitu kamu akan kecewa, saya adalah tipe orang yang bersedia mati di arena tapi tidak ingin dibantu oleh orang lain, kalau tidak ada urusan lain lagi, kalian sudah boleh pergi. Meskipun Dev tidak jelas kekuatannya yang sudah mencapai tahap ini, dia ini sebenarnya setara dengan tingkatan seperti apa di dalam bela diri, tapi tidak mungkin hanya setara Grandmaster tingkat 5, karena dia sekarang sudah bisa membunuh 2 orang Grandmaster tingkat 5 dengan mudah. Alfred menatap Dev dan menghela nafasnya, kamu harus mempertimbangkan lagi perkataanku, walau sudah di atas arena kamu juga boleh mencariku, saya akan berada di bawah arena dan saya hanya tidak ingin melihat seorang yang berbakat sepertimu jatuh begitu saja. Setelah selesai berkata Alfred berbalik dan pergi, sedangkan Edward melirik Dev, kamu terlalu arogan, besok kamu pasti akan memohon kepada kami. Setelah Alfred dan yang lainnya pergi, Dev berbalik dan kembali ke kamarnya. Dia tidak memperdulikan perkataan Alfred, karena walau dia benar-benar dikalahkan oleh Wira, dia juga tidak membutuhkan Alfred untuk menyelamatkannya, karena Dev tahu Bram akan memperhatikannya dari bawah arena dan dia akan menyelamatkannya. Keesokan harinya, kota kelas 3 seperti kota surau kini sedang menikmati masa cerahnya, banyak mobil mewah yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, bahkan ada helikopter yang sedang berputar-putar di udara. Orang-orang ini adalah orang-orang dari dunia seni bela diri yang datang untuk menyaksikan pertandingan antara Wira dan Dev. Dari mobil-mobil mewah serta helikopter itu bisa dilihat. Kalau banyak orang kaya di dunia seni bela diri, karena untuk memiliki kekuasaan di dunia seni bela diri, mereka juga membutuhkan banyak dukungan finansial. Di sebuah stadion di kota surau, sebuah ring sudah dipasang sejak awal, dan di luar stadion, Fata dan Jansen memimpin orang-orang untuk mengepung seluruh stadion dan orang-orang biasa yang tidak merupakan bagian dari dunia bela diri tidak diizinkan untuk masuk. Karena ini adalah pertarungan antara dua master, walau mereka dipisahkan oleh jarak ratusan meter, orang biasa tidak akan bisa menahan efek dari serangan itu, dan hanya ahli yang sudah berada di tingkat master yang boleh masuk ke dalam. Rei membawa orang-orang dari kota Ithaka, Provinsi Kana untuk membantu Fata menjaga ketertiban di lokasi, dan juga Lukas dari Istana Raja Obat. Sekarang orang-orang ini sudah berhubungan dengan Dev, tentu saja mereka harus menghadiri acara sepenting ini. Namun saat ini, di luar villa Dev di perumahan Bumi Indah, Edi, Indrawan, dan anggota keluarga Wijaya sedang menunggu di luar, karena Dev masih tidur, dan belum bangun, jadi tidak ada orang yang berani mengganggunya. Tuan Dev benar-benar penuh perhitungan, walau menghadapi masalah sepenting ini dia masih sanggup tidur dengan nyenyak. Eko tidak bisa menahan untuk tidak menghela nafas saat tahu Dev masih tidur. Kakek, Wira itu sudah mencapai tahap Great Grandmaster, Tuan Dev. Marco yang di samping bertanya dengan suara pelan. Meskipun dia tahu Dev adalah seorang kultivator, tapi kekuatan Wira terlalu kuat, sedangkan waktu kultivasi Dev sangat singkat, oleh karena itu Marco merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, saya percaya pada Tuan Dev. Eko berkata dengan wajah tenang. Bab 676. Namun yang lainnya tidak setenang Eko, terutama Indrawan dan Juan, meskipun mereka tahu Dev sangat kuat tapi mereka tidak tahu identitas Dev yang sebenarnya, oleh karena itu mereka terlihat sangat khawatir. Ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Saat ini, Yuki dan Eli juga sudah tiba dan saat melihat semua orang menunggu di luar villa dan tidak masuk ke dalam, Yuki bertanya. Dev masih tidur, kami semua takut mengganggunya. Juan menjelaskan. Dev ini, kenapa memiliki hati yang begitu besar, menghadapi masalah sepenting ini dia masih bisa tidur. Yuki berkata sambil berjalan masuk ke dalam villa dan hendak membangunkan Dev. Nona Yuki, Indrawan bergegas menghalangi Yuki. Nona Yuki, hari ini Tuan Dev akan menghadapi urusan penting jadi sebaiknya membiarkan dia tidur dengan cukup, dengan begitu energinya akan terisi ulang. Yuki yang mendengarnya merasa itu cukup masuk akal dan menghentikan langkahnya. Dan pada saat ini, Dev menguap dan keluar dari villa. Saat dia melihat semua orang menunggunya di luar villa, dia tercengang,
kenapa dia bisa tertidur hingga tidak menyadari ada begitu banyak orang di luar villa. Kenapa kalian datang sepagi ini? Bukankah akan dimulai di siang hari? Dave bertanya dengan heran. Tuan Dave, sudah cukup banyak orang yang berkumpul di lokasi, saya rasa tidak ada salahnya kalau kita pergi lebih awal dan mengenal lokasi terlebih dulu. Saat ini, Eko melangkah maju dan bersuara. Baiklah, kalau begitu saya akan mandi dulu, kalian duduklah. Dave mengangguk dan setelah mandi, mereka semua menuju ke stadion dengan gagah. Saat Dave tiba, dan melihat kerumunan orang yang begitu ramai, dia kaget, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang kemari, bahkan ada yang rela datang dari ribuan mil hanya untuk melihat pertarungan Dave dan Wira. Saat ini, di ruang tunggu di stadion, Wira sedang duduk di kursi malas dan matanya sedikit terpejam, di belakang Wira ada Roy yang memimpin rombongan dari keluarga Bastian. Kakak, kamu jangan berbelas kasihan nanti saat di ring kamu harus menyiksa Dave hingga mati, kamu tidak tahu bagaimana tragisnya kematian Ken dan Chris. Roy berkata dan meneteskan air mata. Apa kamu sedang mengajariku bagaimana saya harus melakukannya? Wira berkata dengan ringan dengan matanya yang masih terpejam. Roy yang mendengarnya bergegas menggelengkan kepalanya, kakak, saya tidak bermaksud seperti itu. Saat ini Wira sudah mencapai ranah Great Grandmaster, dan Roy menjadi lebih takut lagi padanya. Apakah ada kabar dari kakak keduamu? Apakah leluhur menyukai hadiah yang kita kirimkan kali ini? Tanya Wira. Kakak kedua sudah memberi kabar, dia mengatakan kalau leluhur sangat gembira, dan sekarang kakak kedua sudah boleh memasuki aula leluhur, keluarga Bastian akhirnya akan memiliki seorang yang abadi, dan pada saatnya kakak kedua akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjadi abadi, kita akan bisa menikahi belasan istri, melahirkan sekumpulan anak, dan saya rasa di seluruh kota Gama, tidak akan ada lagi yang berani melawan keluarga Bastian. Roy berkata dengan bersemangat. Wira yang mendengarkan itu seketika membuka matanya dan menoleh untuk memelototi Roy. Kekanak-kanakan. Roy gemetar dan tidak berani berbicara lagi. Saat ini, Dave sedang membawa rombongannya masuk ke ruang tunggu, karena waktunya belum tiba, jadi mereka akan menunggu di ruang tunggu terlebih dulu. Roy melihat Dave yang berjalan masuk seketika menatap Dave dengan tatapan marah. Sedangkan Wira meliriknya sekilas dan saat melihat Eko dan Eddie yang mengikuti Dave di belakang, dia mencibir. Kepala keluarga-keluarga Wijaya yang terhormat, Ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama, sekarang sudah menjadi anjing orang lain, bukankah majikan kalian ini sedikit terlalu muda? Ejekan Wira membuat Eko dan Eddie menjadi geram, dan keduanya ingin menerjang untuk beradu dengan Wira. Hanya saja mereka tetap menahannya, karena saat ini Wira sudah mencapai ranah Great Grandmaster, walau mereka berdua bekerja sama, mereka juga tidak akan bisa melawan Wira, karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar dan itu bukan sesuatu yang bisa dibantu oleh kuantitas. Saat ini, di ruang tunggu di stadion, Wira sedang duduk di kursi malas dan matanya sedikit terpejam, di belakang Wira ada Roy yang memimpin rombongan dari keluarga Bastian. Kakak, kamu jangan berbelas kasihan nanti saat di ring kamu harus menyiksa Dave hingga mati, kamu tidak tahu bagaimana tragisnya kematian Ken dan Chris. Roy berkata dan meneteskan air mata. Apa kamu sedang mengajariku bagaimana saya harus melakukannya? Wira berkata dengan ringan dengan matanya yang masih terpejam. Roy yang mendengarnya bergegas menggelengkan kepalanya, kakak, saya tidak bermaksud seperti itu. Saat ini Wira sudah mencapai ranah Great Grandmaster, dan Roy menjadi lebih takut lagi padanya. Apakah ada kabar dari kakak keduamu? Apakah leluhur menyukai hadiah yang kita kirimkan kali ini? Tanya Wira. Kakak kedua sudah memberi kabar, dia mengatakan kalau leluhur sangat gembira, dan sekarang kakak kedua sudah boleh memasuki aula leluhur, keluarga Bastian akhirnya akan memiliki seorang yang abadi, dan pada saatnya kakak kedua akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjadi abadi, kita akan bisa menikahi belasan istri, melahirkan sekumpulan anak, dan saya rasa di seluruh kota Gama, tidak akan ada lagi yang berani melawan keluarga Bastian. Roy berkata dengan bersemangat. Wira yang mendengarkan itu seketika membuka matanya dan menoleh untuk memelototi Roy, kekanak-kanakan. Roy gemetar dan tidak berani berbicara lagi. Saat ini, Dave sedang membawa rombongannya masuk ke ruang tunggu, karena waktunya belum tiba, jadi mereka akan menunggu di ruang tunggu terlebih dulu. Roy melihat Dave yang berjalan masuk seketika menatap Dave dengan tatapan marah. Sedangkan Wira meliriknya sekilas dan saat melihat Eko dan Eddie yang mengikuti Dave di belakang, dia mencibir. Kepala keluarga-keluarga Wijaya yang terhormat, Ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama, sekarang sudah menjadi anjing orang lain, bukankah majikan kalian ini sedikit terlalu muda? Ejekan Wira membuat Eko dan Eddie menjadi geram, dan keduanya ingin menerjang untuk beradu dengan Wira.
Hanya saja mereka tetap menahannya, karena saat ini Wira sudah mencapai ranah Great Grandmaster. Walau mereka berdua bekerja sama, mereka juga tidak akan bisa melawan Wira, karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar dan itu bukan sesuatu yang bisa dibantu oleh kuantitas. Bab 677. Melihat Eko dan Eddie yang terdiam, Wira menjadi semakin bangga, dan Roy juga bergegas berkata dengan arogan, "Kalau kalian sekarang bersujud kepada kakakku, dan tunduk pada keluarga Bastian, mungkin saja kakakku akan mengampuni kebodohan kalian. Nanti setelah Dev mati, saya mau lihat kalian para pion ini mau mencari siapa yang bisa diandalkan." Raut wajah Eko dan Eddie menjadi sangat jelek, mereka menatap Roy dengan ganas meski mereka sangat kesal tapi mereka tidak mengatakan apapun. Saat ini mereka hanya berharap Dev bisa memenangkan pertarungan dengan Wira. Selama Dev menang maka keluarga Bastian tidak akan menjadi ancaman dan status keluarga Bastian di kota Gamma akan anjlok. Kalau kalian keluarga Bastian hanya tahu cara beradu mulut, saya rasa pertarungan ini sudah tidak diperlukan lagi, karena saya tidak suka bertarung melawan orang yang penuh dengan omong kosong. Dev berkata sambil melirik saudara dari keluarga Bastian itu dengan dingin. "Dev, dasar bajingan." Roy marah dan ingin menerjang ke arah Dev. Saat ini Wira memimpin jadi dia tidak perlu takut lagi pada Dev. "Roy!" Wira berteriak dingin dan Roy langsung berhenti. "Bocah, masih ada 1 jam sebelum tengah hari, hidupmu tinggal 1 jam lagi. Kalau ada kata-kata terakhir yang perlu disampaikan segera sampaikan. Setelah berada di atas ring, kamu tidak akan punya kesempatan untuk hidup lagi." Wira melirik Dev dan setelah berkata dia kembali bersandar di kursi malasnya dan beristirahat dengan mata yang sedikit terpejam. Dev juga mencari tempat duduk dan menunggu waktu dengan tenang. Saat ini, banyak orang yang sudah memenuhi stadion, mereka semua adalah orang-orang dari dunia seni bela diri, dan tahapan paling rendah adalah Master. Di antara mereka terlihat Alfred dari lembah pengobatan dan juga Bram. Hanya saja kebanyakan dari mereka datang untuk reputasi. Pertarungan hidup dan mati seperti ini sudah jarang diadakan di dunia seni bela diri, terlebih lagi Wira adalah seorang GGM. Banyak orang yang ingin melihat seberapa kuatnya kekuatan seorang GGM, karena sebagian besar dari mereka belum pernah melihat GGM bertarung. Saya dengar Dev hanya berusia 20-an tahun, kenapa masih muda tapi sudah berani menerima tantangan Wira? Benar, bukankah ini pertarungan antara telur melawan batu? Saya rasa pertarungan ini hanya akan berlangsung paling lama 1 menit, dan mungkin Dev itu tidak akan bisa bertahan sampai 1 menit. Bagaimana mungkin, yang saya dengar kekuatan Dev itu juga tidak lemah. Setidaknya dia sudah berada di atas Grandmaster tingkat 5, seorang pemuda seperti itu bisa mencapai ranah Grandmaster, bukankah itu jenius? Apa gunanya jenius? Sebentar lagi dia akan mati di atas ring. Semua orang merasa kasihan, meskipun mereka belum pernah bertemu dengan Dev, tapi bisa menjadi seorang jenius di dunia seni bela diri bisa dibilang tidak mudah. Dan pada saat matahari bersinar tinggi di langit, teriknya matahari saja sudah membuat semua orang berkeringat, tapi tidak ada orang yang pergi karena sebentar lagi pertarungan akan segera dimulai. Alfred dan Edward duduk di baris pertama yang paling dekat dengan ring, dan menunggu pertarungan dimulai dengan tenang. "Tetua, apakah menurutmu Dev bisa mengalahkan Wira? Kalau dia bahkan tidak bisa menahan 1 serangan pun dan mati di tangan Wira, bukankah pil itu akan terbuang sia-sia? Kita juga tidak tahu di mana dia meletakkannya." Edward bertanya pada Alfred dengan suara pelan. "Tenang saja, Dev tidak mungkin kalah secepat itu, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Di saat kritis saya mungkin akan turun tangan menyelamatkannya," kata Alfred. "Tetua, kalau begitu maka kita akan menyinggung keluarga Bastian, dan pada saatnya kalau Dev tidak memberikan pil itu kepada kita, bukankah kita akan rugi besar? Semalam seharusnya kita langsung merebutnya saja, lagi pula tidak ada orang yang melihatnya, selesaikan saja apa yang dimulai," Edward berkata dengan wajah galak. Alfred menoleh dan memelototi Edward dan membuatnya tidak berani bicara lagi. Bab 678. Percakapan antara Alfred dan Edward sudah terdengar jelas oleh Bram dan Elena yang berada tidak jauh. Meskipun kedua orang itu berbicara dengan suara yang sangat kecil tapi Bram mendengar dengan jelas setiap katanya. "Paman Bram, sepertinya 2 orang itu menyukai PX-mu, siapa mereka?" tanya Elena. Dari LP, tidak disangka pertarungan Dev dan Wira kali ini bahkan menarik perhatian orang dari LP. Bram berkata dengan ringan. "LP." Elena sedikit kaget, saya pernah mendengar kalau orang-orang dari LP ini selalu merasa kalau mereka adalah orang paling hebat, dan merasa dirinya paling benar, dan terus menjaga reputasi mereka yang seperti itu, tapi kenapa mereka juga memiliki niat jahat?
Bram mendengus dingin, di hadapan kekuatan yang absolut, tidak ada yang namanya melakukan hal-hal yang baik dan benar. Apakah kamu lupa siapa orang yang memungutmu dan menyerahkan dirimu padaku? Raut wajah Elena berubah saat dia mendengar perkataan ini, dan berkata dengan sedih, saya ingat Paman Bram berkata kalau Salomo dari lembah iblis yang menyerahkan saya padamu. Bram mengangguk, ada rumor yang beredar di dunia yang mengatakan kalau orang-orang dari lembah iblis melakukan segala kejahatan, tetapi Salomo yang melihatmu di jalanan merasa tidak tahan untuk tidak memungutmu dan apa kamu dapat mengatakan kalau Salomo adalah orang jahat? Elena menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Bram, kalau ada kesempatan bisakah kamu membawaku pergi ke lembah iblis? Saya ingin bertemu dengan penyelamatku. Iya, kita bicarakan lagi setelah hari ke-15 bulan ke-7. Mungkin saja pada saatnya saya akan meminta bantuan pada lembah iblis. Keluarga King tidak akan melepaskan Dave begitu saja. Kalau hanya mengandalkan saya dan kepala pelayan Ryu, sepertinya akan sulit menjaganya dengan baik. Bram berkata dan raut wajahnya menjadi semakin serius. Paman Bram, sebenarnya siapa identitas asli dari Dave? Kenapa kamu dan kakek Ryu berusaha mati-matian untuk menjaganya? Elena bertanya dengan penasaran. Sekarang, semakin sedikit yang kamu ketahui semakin baik, dan kamu tidak boleh menggunakan teknik pesonamu dengan sembarangan. Jika seseorang yang memiliki niat mengetahui tentang tubuhmu yang terlahir dengan pesona maka kamu akan menderita. Bram memperingatkan. Saya mengerti. Elena mengangguk. Dan pada saat Bram sedang berbicara dengan Elena, tiba-tiba ada keributan di kerumunan. Wira sudah keluar. Diiringi dengan suara teriakan seseorang, semua orang melihat ke arah ring secara serempak dan menemukan Wira memimpin di depan dan melompat ke atas ring dengan ringan. Di belakang Wira ada sekelompok bawaan kebon yang mengikuti Roy. Wira ini memang sudah mencapai kekuatan GGM, sepertinya dia tidak membual. Kekuatan kebon akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kamu tidak lihat semua bawahan kebon itu sudah menjadi master, dan di antara mereka bahkan ada Grandmaster? Dave yang tidak mencolok ini malah memprovokasi kebon yang begitu hebat, bukankah ini cari mati? Aduh, masih muda saja sudah akan mati. Semua orang mulai berdiskusi, tapi tatapan mereka tetap tertuju pada ring. Mereka tahu setelah Wira naik ke atas ring, maka Dave akan mengikuti, dan mereka ingin melihat penampilan Dave. Dan saat Wira naik ke atas ring, Dave juga memimpin rombongannya dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Dengan kemunculan Dave, seluruh stadion seperti meledak dan semua orang mengangkat leher mereka untuk mencoba melihat dengan jelas. Astaga, pemuda yang berada di depan itu adalah Dave. Anak muda ini bisa dibilang memang berbakat. Bukankah yang mengikuti di belakangnya itu adalah kepala keluarga Wijaya, Eko, dan Ketua Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama, Eddie? Sejak kapan mereka mengenal Dave? Pantas saja Dave yang masih muda sudah berani menerima tantangan. Ternyata ada orang yang mendukungnya di belakang. Tapi walaupun keluarga Wijaya dan Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama mendukungnya, Wira tidak akan melepaskannya, karena dia sudah membunuh putranya. Semua orang tampak terkejut. Bab 679. Dave berjalan perlahan ke atas ring, sementara yang lainnya duduk di bawah ring, dan menunggu pertarungan dimulai dengan tenang. Dave, kalau kamu mempunyai kata-kata terakhir, sampaikan saja di atas ring, saya tidak akan membiarkanmu keluar dari ring ini. Melihat Dave yang berjalan ke atas ring, Wira berkata dengan dingin. Suara Wira yang nyaring terdengar dengan jelas oleh semua orang yang ada di stadion, dan ini menandakan kalau pertarungan kali ini tidak akan selesai sebelum ada yang mati. Saya juga ingin menanyakan kalimat yang sama padamu, kalau kamu masih punya pesan terakhir, sampaikan saja di atas ring, sampaikan pada saudaramu yang berada di bawah ring, karena kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Dave menatap Wira dan tatapannya berbinar, tidak menunjukkan sedikit rasa takut pun. Arogan. Wira maju selangkah dan tiba-tiba seluruh ring bergetar, bahkan seluruh stadion bisa merasakan guncangan itu, dan banyak orang yang bergoyang. Bam bam bam. Seperti guntur di langit, setelah Wira melangkah, ada gelombang kabut putih yang langsung mengerumuni ring, dan menuju ke arah Dave seperti pedang yang tajam. Jarak antara kedua orang hanya puluhan meter, tapi gelombang kabut itu datang dalam sekejap. Wira menggunakan seluruh kekuatan batinnya untuk serangan ini, karena tidak ingin basa-basi dengan Dave. Karena saat ini dia sudah mencapai ranah GGM, dia harus menjadi panutan, dan apabila dia ingin diakui oleh semua orang dari dunia seni bela diri, maka Dave harus mati dengan satu pukulan. Melihat adegan di atas ring, semua orang yang ada di bawah ring tercengang, dan banyak di antara mereka yang belum pernah melihat GGM bertarung, dan bisa melihat adegan yang mengejutkan dengan mata kepala mereka sendiri membuat mereka tercengang.
Bam! Gelombang kabut itu berputar dan saat tiba di hadapan Dev, terjadi ledakan besar seperti sebuah granat yang meledak, suaranya mengguncang langit dan membuat telinga semua orang berdengung. Sosok Dev seketika terkubur oleh asap dan debu, dan efeknya menyebar ke sekitar dan membuat semua orang yang duduk di barisan depan merasakan hembusan angin dan kursi yang sedang mereka duduki seketika hancur. Hanya saja tidak ada orang yang terluka, karena orang-orang yang bisa duduk di barisan depan juga sudah sangat ahli, dan tidak mungkin terluka hanya karena efek serangan seperti ini, kalau tidak bagaimana mungkin mereka berani duduk di depan. Sudah berakhir, ini mungkin pertarungan tercepat yang pernah saya lihat, Dev tidak akan bisa menahan serangan ini. Serangan Wira barusan walau sudah mencapai puncak Grandmaster sepertinya akan sulit menahannya kan? Terlalu kuat, kekuatan GGM terlalu kuat. Semua orang yang melihat kekacauan di barisan depan setelah terkena efek serangan memikirkan Dev yang ada di atas ring pasti sudah tidak memiliki harapan. Yuki yang melihat adegan ini dari bawah ring menangis terseduh-seduh, setelah sempat kaget, dia bangkit berdiri dan ingin berlari menuju ring namun Ellie menahannya. Dev, kamu tidak boleh mati, tidak boleh mati. Yuki meraung sedih dan membuat banyak orang yang ada di sekitarnya menatapnya dengan kasihan. Raut wajah Eko, Eddie dan yang lainnya juga tampak jelek, tangan mereka berkeringat untuk Dev, mereka tahu identitas Dev dan tidak mungkin akan kalah dalam satu serangan bukan? Hanya memiliki kekuatan seperti itu berani melawan kebon, benar-benar tidak tahu diri. Roy menatap Eko dan yang lainnya dengan wajah angkuh lalu mendengus dingin. Tetua, bukankah ini terlalu cepat? Edbert melihat Dev yang diselimuti oleh asap dan debu di atas ring lalu berkata dengan bingung. Alfred mengernyitkan keningnya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak menyangka Wira sekuat itu, sepertinya saya terlalu meninggikan Dev. Paman Bram, Dev. Saat ini Elena juga membuka mulutnya dan wajahnya tampak sangat kaget, dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini karena Bram belum sempat turun tangan untuk menyelamatkan Dev. Bab 680. Jangan khawatir, Dev baik-baik saja, walau dia tidak bisa dibandingkan dengan Wira, tapi dia tidak mungkin kalah secepat itu. Bram malah terlihat tenang. Asap dan debu di atas ring menghilang, dan orang-orang dengan mata yang tajam menemukan ada sosok yang sedang berdiri di dalam asap dan debu. Segera, sosok itu menjadi semakin jelas dan akhirnya semua orang melihat Dev yang masih berdiri di atas ring, dan tidak jatuh karena pukulan tadi. Hanya saja pakaian Dev menjadi compang camping, dan lekukan yang dalam muncul di CPPH yang dikalungkan di depan dada Dev. Melihat Dev tidak mati, semua orang tercengang. Terutama Yuki, dia menjadi lebih bergejolak dan menangis lebih keras lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Dev hanya mencapai tingkat kelima dari Grandmaster? Melihat Dev masih berdiri tegak di atas ring, Alfred tampak kaget, dia merasa dia tidak mungkin salah lihat, bagaimana mungkin seorang Dev yang hanya Grandmaster masih bisa berdiri utuh setelah menahan pukulan dari seorang GGM, dan berdiri tanpa terluka sedikit pun di atas ring? Saat ini, hanya Dev yang tahu kalau organ dalamnya sudah terluka, meski baru CPPH membantunya menahan pukulan fatal dari Wira, tapi Dev masih mengalami banyak luka dalam. Saat ini Dev menjalankan seni konsentrasi hati dengan gila-gilaan dan menggunakan kekuatan spiritual untuk menyembuhkan lukanya, dan darah di tenggorokannya juga ditekan oleh Dev agar tidak dimuntahkan. Hanya itu kekuatan yang kamu punya? Saya sarankan kamu segera bersujud padaku dan mengakui kesalahanmu, mungkin saja saya bisa mengampuni nyawamu. Dev berdiri di sana dan berkata dengan tatapan matanya yang bersinar. Saat ini walau tubuhnya compang camping tapi semua orang menatapnya bagaikan dewa. Berapa banyak orang yang bisa berdiam diri dan menahan serangan GGM begitu saja? Dev, jangan berlagak, hari ini kalau saya tidak membunuhmu, maka saya tidak akan menjadi manusia. Wira melihat Dev yang tidak terluka karena serangannya merasa kaget bukan main dalam hatinya, dia yang penuh percaya diri di awal seketika juga mulai waspada. Namun situasi sudah sampai di titik seperti ini, dan semua orang dari dunia bela diri juga sedang menyaksikan, Wira tidak mungkin mundur, tapi walau Wira merasa marah dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Dev lagi. Semakin Dev seperti ini, dia semakin tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang, dia merasa Dev hanya sengaja memprovokasinya saja. Dan itulah yang diinginkan oleh Dev, dia membutuhkan Wira memberi waktu kepadanya untuk memulihkan lukanya. Dua orang itu berdiri saling berhadapan tapi tidak satu pun dari mereka bergerak. Suasana di lokasi sangat tertekan dan semakin seperti ini semakin tidak ada orang yang berani berbicara, karena ini adalah pertarungan antara para ahli, tidak ada orang yang berani membuat masalah untuk diri mereka sendiri saat ini. Segera, seni konsentrasi hati Dev perlahan memulihkan lukanya dan nafasnya berangsur-angsur stabil.
Paman Bram, kenapa mereka tidak ada yang menyerang? Elena tampak sedikit tidak sabar dan bertanya pada Bram dengan suara pelan. Dev terluka, dia sedang memulihkan lukanya. Bram berkata dengan serius. Dia langsung tahu kalau Dev terluka saat menerima serangan tadi, hanya saja dia mengalami luka dalam dan orang lain tidak bisa melihat itu. Seiring berjalannya waktu, Wira sepertinya menyadari sesuatu. Sialan, saya tertipu, ternyata kamu sedang mengulur waktu. Wira tiba-tiba tersadar dan cahaya dingin melintas di matanya, dan dia tiba-tiba melompat seperti burung rok yang melebarkan sayapnya dan terbang ke hadapan Dev. Di udara, Wira mengatupkan kedua tangannya dan semua orang dapat melihat dengan jelas kekuatan langit dan bumi ditarik dan menyatu dengan energi yang keluar dari tubuh Wira dan akhirnya berubah menjadi sebuah tangan raksasa yang menamparkan ke arah Dev dengan ganas. Dev mengangkat alisnya dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menebas ke arah udara. Perang. Terlihat cahaya pedang yang melintas dan bergerak menuju ke arah tangan raksasa itu. Bersambung.